Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Insinyur Ahmad Ali MSc selaku dosen pembimbing, Ibu Sumiyatina STMT selaku dosen pembimbing 2, Insinyur Komarla Erwan MT selaku penguji 1, Ibu Nurlaili Kadarini STMT selaku penguji 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan seminar outline yang berjudul perbandingan hasil ekstraksi kadar aspal pada campuran aspal ACBC gradasi kasar terhadap job mix, yang disusun oleh Muhammad Novel Rizky Anwar, NIM D101131072. Pendahuluan, latar belakang. Perencanaan dan pembangunan jalan raya merupakan salah satu faktor terbentuknya daerah yang berkelanjutan, termasuk jenis pembangunan infrastruktur yang berfungsi sebagai salah satu kebutuhan masyarakat yang meliputi proses pembukaan ruangan lalu lintas untuk menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Tingginya pertumbuhan lalu lintas sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan masalah yang serius apabila tidak diimbangi perbaikan mutu dari sarana dan prasarana jalan yang ada. Pertumbuhan kendaraan yang begitu cepat berdampak pada kepadatan lalu lintas, baik di jalan dalam kota maupun luar kota, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas konstruksi jalan. Ekstraksi kadar aspal sering menjadi permasalahan dalam pengujian di lapangan, di mana terjadi kehilangan kadar aspal, yaitu kadar aspal di lapangan tidak sesuai atau kurang dari kadar aspal job mix formula. Uji ekstraksi aspal mutlak dilakukan. Kadar aspal mempengaruhi durabilitas atau keawetan aspal tersebut. Durabilitas aspal dipengaruhi oleh tebalnya film atau selimut aspal, banyaknya pori dalam campuran aspal, kepadatan aspal, dan kedap airnya campuran, di mana toleransi kadar aspal yang disyaratkan kepada spesifikasi umum Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2010 revisi 3 adalah kurang lebih dari 0,3% dari berat total campuran. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan penelitian terhadap hasil uji ekstraksi campuran aspal ACBC untuk mengetahui penyebab terjadinya kehilangan kadar aspal hasil ekstraksi dari campuran aspal ACBC dengan menggunakan benda uji yang berasal dari instalasi pencampuran aspal saat penghamparan dan setelah pemadatan lapangan, sehingga dapat diketahui di mana dan penyebab terjadi kehilangan aspal yang cukup besar. Hal ini penting bagi pelaksana di lapangan dan owner dalam mengambil keputusan terhadap segi pembayaran pekerjaan. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun akan mencoba menganalisa dan menguji perbandingan kadar aspal hasil ekstraksi campuran aspal ACBC gradasi kasar dengan job mix formula untuk mengetahui penyebab berkurangnya kadar aspal setelah dilakukan ekstraksi pada campuran ACBC gradasi kasar pada AMP saat penghamparan di belakang aspal finisher dan setelah pemadatan lapangan hasil core. Maksud dan tujuan penelitian. Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui perbandingan gradasi hasil ekstraksi pada campuran dengan gradasi job mix formula pada perkerasan ACBC. Untuk mengetahui penyebab berkurangnya gradasi setelah dilakukan ekstraksi pada campuran ACBC. Untuk mengetahui pengaruh jenis pelarut terhadap gradasi setelah dilakukan ekstraksi pada campuran ACBC. Pembatasan masalah. Dalam membandingkan kadar aspal di hasil ekstraksi dan gradasi ACBC ini, diberikan pembatasan masalah agar tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut. Metode pengujian dengan menggunakan metode sentrifugal sesuai spesifikasi umum tahun 2010 revisi 3, membandingkan kadar aspal setelah pembuatan job mix formula dan setelah penghamparan, tidak menghitung job mix formula, tidak menghitung rincian biaya kadar aspal. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pengujian di laboratorium dan pengujian di lapangan. Tahapan pelaksanaan yang akan dilakukan meliputi persiapan bahan dan alat. Pengujian yang dilakukan yaitu pengujian kadar pori agregat kasar SNI 1969-2008. Pengujian kadar aspal hasil ekstraksi SNI
036894/2002 untuk benda uji di aspal mixing plate, benda uji di belakang aspal finisher, dan benda uji setelah pemadatan lapangan dari hasil core. Data yang diperoleh harus memenuhi syarat menurut spesifikasi umum Bina Marga 2010 revisi 3. Dari data gradasi hasil ekstraksi diperoleh berat agregat yang lolos saringan 200. Agregat tersebut dianalisa apakah beratnya lebih besar atau lebih kecil dari gradasi kasar di JMF. Hipotesis penelitian. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Berdasarkan SNI 036894/2002 diduga terdapat perbedaan agregat halus hasil penggunaan larutan sisa hasil ekstraksi yang keluar dari saluran pembuangan alat sentrifus dengan metode ekstraksi yang tidak menggunakan larutan sisa pembuangan. Tinjauan pustaka. Perkerasan jalan. Perkerasan jalan merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam memenuhi kelancaran pergerakan lalu lintas. Berdasarkan bahan pengikatnya, konstruksi perkerasan jalan dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu perkerasan lentur adalah jenis perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat untuk lapisan perkerasan. Konstruksi perkerasan lentur memiliki lapisan-lapisan yang terletak di atas tanah dasar. Lapisan-lapisan ini memiliki sifat dapat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar yang telah dipadatkan. Umumnya terdiri dari 3 lapis atau lebih. Perkerasan kaku adalah jenis perkerasan yang menggunakan lapisan pelat beton baik menggunakan tulangan atau tanpa tulangan yang diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa pondasi bawah. Perkerasan komposit adalah kombinasi antara konstruksi perkerasan kaku dan konstruksi perkerasan lentur. Dalam kombinasi ini, perkerasan kaku diletakkan di atas perkerasan lentur ataupun sebaliknya, perkerasan lentur diletakkan di atas perkerasan kaku. Lapisan aspal beton atau laston. Lapisan aspal beton adalah suatu lapisan yang konstruksi pada jalan raya yang terdiri dari campuran aspal keras dan agregat yang bergradasi menerus, dicampur, dihampar, dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. Material agregat terdiri dari campuran agregat kasar, agregat halus, dan filler yang bergradasi baik yang dicampur dengan penetration grade aspal. Berdasarkan fungsinya, laston dapat diklasifikasi sebagai berikut. Laston sebagai lapisan aus, dikenal dengan nama ACWC. Laston sebagai lapisan antara, dikenal dengan nama ACBC. Laston sebagai lapisan pondasi, dikenal dengan nama ACBase. Susunan konstruksi perkerasan jalan dapat dilihat pada gambar 1. Berdasarkan gambar di atas, maka lapisan yang paling berat menerima beban adalah lapisan surface coarse yang kemudian didistribusikan ke lapisan di bawahnya, atau dapat dicari dengan menggunakan persamaan berikut. Selanjutnya, ketentuan sifat-sifat campuran aspal panas menurut spesifikasi umum 2010 untuk laston AC tertera pada tabel berikut. Campuran aspal panas. Campuran aspal panas adalah suatu kombinasi pencampuran antar agregat bergradasi rapat yang berisi agregat halus, kasar, dan filler sebagai komposisi utama, kemudian ditambahkan aspal sebagai bahan pengikat. Kemampuan campuran beraspal dalam memperoleh daya dukung ditentukan dari friksi dan kohesi bahan-bahan yang digunakan dalam campuran beraspal tersebut. Friksi agregat diperoleh dari gaya gesek antara butiran dan gradasi serta kekuatan agregat itu sendiri. Jika suatu agregat memiliki sifat fisik yang kuat dan gradasi antar butir agregat semakin rapat, maka dengan sendirinya akan memiliki friksi yang baik. Sedangkan untuk kohesi sendiri diperoleh dari sifat-sifat aspal yang digunakan. Oleh sebab itu, kinerja campuran beraspal panas sangat dipengaruhi oleh agregat dan aspal yang digunakan.
Material penyusun campuran aspal terdiri dari agregat kasar, agregat halus, filler, dan aspal. Berikut adalah bahan penyusun konstruksi perkerasan jalan yang digunakan. Yang pertama, agregat. Agregat merupakan komponen utama dari struktur perkerasan jalan, yaitu 95% agregat berdasarkan persentase berat, atau 75 sampai 85% agregat berdasarkan persentase volume. Proporsi agregat kasar, agregat halus, dan bahan pengisi filler didasarkan kepada spesifikasi dan gradasi yang tersedia. Dengan pemilihan agregat yang tepat dan memenuhi syarat akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan jalan. Secara umum, agregat yang digunakan dalam campuran beraspal dibagi atas dua, yaitu agregat kasar dan agregat halus. Agregat kasar. Fraksi agregat kasar untuk rancangan campuran adalah yang tertahan pada saringan nomor 4 dan harus bersih, keras, awet, dan bebas dari lempung dan material yang tidak dikehendaki lainnya, dan memenuhi ketentuan agar mampu terikat dengan baik pada campuran aspal. Berikut ini adalah tabel yang berisi dengan ketentuan agregat kasar. Agregat halus adalah material yang lolos saringan nomor 4 dan tertahan saringan nomor 200. Agregat halus pada umumnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel yang berisikan ketentuan mengenai agregat halus. Bahan pengisi filler dalam campuran adalah untuk memodifikasi agregat halus sehingga berat jenis campuran meningkat dan jumlah aspal yang diperlukan untuk mengisi rongga akan berkurang. Filler dan aspal secara bersamaan akan membentuk suatu pasta yang akan membalut dan mengikat agregat halus untuk membentuk mortar dan mengisi ruang antara agregat halus dan kasar serta meningkatkan kepadatan dan kestabilitasan. Aspal. Fungsi aspal adalah sebagai bahan pengikat aspal dan agregat atau antara aspal itu sendiri, juga sebagai pengisi rongga pada agregat. Adapun jenis aspal yang merupakan pembuatan hasil penyulingan minyak bumi yaitu aspal keras, aspal cair, dan aspal emulsi. Aspal keras merupakan aspal hasil destilasi yang bersifat viskoelastis sehingga akan melunak dan mencair bila mendapat cukup pemanasan dan akan mengeras pada saat penyimpanan. Jenis-jenisnya aspal penetrasi rendah 40/55 digunakan untuk kasus jalan dengan volume lalu lintas tinggi dan daerah dengan cuaca iklim panas. Aspal penetrasi 60/70 digunakan untuk kasus jalan dengan volume lalu lintas sedang atau tinggi dan daerah dengan cuaca iklim panas. Aspal penetrasi 80/100 digunakan untuk kasus jalan dengan volume lalu lintas sedang dan daerah dengan cuaca iklim dingin. Aspal penetrasi rendah 100/110 digunakan untuk kasus jalan dengan volume lalu lintas rendah dan daerah dengan cuaca iklim dingin. Aspal harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Berikut ini adalah tabel 4 yang berisi spesifikasi dari aspal keras penetrasi 60/70 yang sering digunakan dalam pelaksanaan perkerasan di Indonesia. Aspal cair. Aspal cair adalah aspal berbentuk cair dan pada temperatur ruang. Aspal cair merupakan campuran aspal keras dengan bahan pengencair dari hasil penyulingan minyak bumi seperti minyak tanah, bensin, atau solar. Aspal cair digunakan untuk keperluan lapis resah pengikat. Aspal emulsi. Aspal emulsi adalah campuran aspal dengan air dan bahan pengemulsi yang dilaksanakan di pabrik pencampuran. Aspal ini berbentuk lebih cair dibandingkan dengan aspal cair. Gradasi agregat. Gradasi adalah susunan butir agregat yang sesuai dengan ukurannya. Ukuran butir agregat dapat diperoleh melalui pemeriksaan analisis saringan. Gradasi agregat menentukan stabilitas, permeabilitas, kepadatan, dan besarnya rongga atau pori dalam agregat campuran. Gradasi agregat mempengaruhi besarnya rongga dalam campuran dan menentukan apakah gradasi agregat memenuhi spesifikasi atau tidak.
Campuran agregat yang baik adalah agregat yang berukuran besar sampai kecil secara merata. Hal tersebut dikarenakan rongga yang terbentuk oleh agregat berukuran besar akan diisi oleh agregat yang lebih kecil. Berikut tabelnya. Metode ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan campuran dua atau lebih bahan dengan cara menambahkan pelarut yang dapat melarutkan salah satu bahan yang ada dalam campuran tersebut. Proses ekstraksi merupakan proses pemisahan campuran dua atau lebih bahan dengan cara menambahkan pelarut yang bisa melarutkan salah satu bahan yang ada dalam campuran tersebut dapat dipisahkan. Tujuan dilakukan proses ekstraksi yaitu untuk mengetahui kadar aspal yang terdapat dalam campuran aspal yang dibuat yang menggunakan alat sentrifug ekstraktor dengan bensin sebagai pelarutnya. Pelarut yang biasa digunakan dalam proses ekstraksi antara lain spiritus, bensin, minyak tanah, trikloretilen, teknis, dan lain-lain. Selain itu, dapat pula digunakan alat soklet dengan menggunakan trikloretilen teknis sebagai bahan pelarutnya. Proses pengekstraksian aspal dengan memanfaatkan pelarut dapat dilakukan dengan cara sentrifugal dan reflux. Pada kajian ini dilakukan ekstraksi dengan cara sentrifugal. Proses ekstraksi dilakukan menggunakan alat sentrifug ekstraktor dengan bensin sebagai pelarutnya. Metode ekstraksi sentrifugal memanfaatkan putaran yang dilakukan mesin pengekstraksi. Pelarut akan memisahkan aspal dengan agregat selama terjadi putaran yang pada wadah campuran yang ditempatkan. Selain itu, metode ekstraksi sentrifugal adalah metode yang paling sering dan cepat proses ekstraksinya. Putaran dilakukan hingga kecepatan 3600 rpm. Rumus yang untuk menentukan kadar aspal hasil ekstraksi adalah sebagai berikut, di mana H sama dengan kadar aspal, A berat sampel sebelum ekstraksi, D berat massa dari kertas filter, E berat sampel setelah ekstraksi. Rumus yang digunakan untuk pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat kasar adalah: pertama, berat jenis curah kering SD sama dengan A per B min C kali 100%, di mana A adalah berat benda uji kering oven, B adalah berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan di udara, dan C adalah berat benda uji dalam air. Yang kedua, berat jenis curah SS sama dengan B per B min C kali 100%. Berat jenis semu SA sama dengan A per A min C kali 100%, dan penyerapan air SW B min A per A kali 100%. Rumus yang digunakan untuk pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat halus adalah sebagai berikut. Pertama, berat jenis curah kering SD A per B plus S min C kali 100%, di mana A adalah berat benda uji kering oven, B adalah berat piknometer yang berisi air, C adalah berat piknometer dengan benda uji dan air sampai batas pembacaan, S adalah berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan. Kedua, berat jenis curah kering SS sama dengan SB plus S min C kali 100%. Berat jenis semu SA A per B plus A min C kali 100%. Berat jenis semu SA per sama dengan A per B plus A min C kali 100%. Metode penelitian umum. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Jalan Raya, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura dengan cara dasar menggunakan amplop gradasi gabungan untuk campuran lapis aspal beton, aspal konkrit binder coarse dengan gradasi kasar dengan panduan standar dan spesifikasi umum divisi 6 Bina Marga 2010. Studi literatur digunakan untuk dapat memahami langkah-langkah penelitian sesuai prosedur. Material apa saja yang diperlukan dan bagaimana menganalisis data hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendukung kegiatan penelitian dan analisis penelitian dengan baik dan benar. Data. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan metode eksperimen terhadap beberapa benda uji dari berbagai kondisi perlakuan yang diuji di laboratorium. Untuk beberapa hal pada pengujian bahan, data yang
yang digunakan adalah data sekunder karena menggunakan bahan dan sumber yang sama, sedangkan data primer diperoleh dari uji bahan secara langsung. Berikut adalah diagram alir perencanaan. Berikut adalah diagram alir pengujian berat jenis dan penyerapan agregat. Berikut adalah diagram alir pengujian Marshall test. Selanjutnya diagram alir pengujian ekstraksi dengan alat sentrifug ekstraktor. Selanjutnya diagram alir pengujian analisa saringan agregat. Dan selanjutnya amplop gradasi agregat gabungan untuk campuran beraspal. Pengujian berat jenis dan penyerapan agregat. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan berat jenis lepas, berat jenis kering, permukaan jenuh, berat jenis semu, dan penyerapan agregat. Hasil pengukuran berat jenis agregat ini sering dipakai untuk mengekspresikan nilai kepadatan agregat, di mana nilai kerapatan agregat diperoleh dengan mengalihkan nilai berat jenis agregat dengan kerapatan air pada suhu standar yang dipakai untuk pengukuran. Adapun alat yang digunakan dalam pengujian tersebut adalah keranjang kawat ukuran 3,35 mm atau 2,36 mm dengan kapasitas kira-kira 5 kg. Tempat air dengan kapasitas dan bentuk yang sesuai untuk pemeriksaan. Tempat ini harus dilengkapi dengan pipa sehingga permukaan air selalu tetap. Timbangan dengan kapasitas 5 kg dan ketelitian 0,1% pori berat contoh yang ditimbangkan dan dilengkapi dengan alat penggantung keranjang. Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai 110 +- 5 derajat Celcius. Alat pemisah contoh dan saringan nomor 4. Bahan yang digunakan adalah agregat yang tertahan saringan nomor 4 diperoleh dari alat pemisah contoh atau cara perempat sebanyak kurang lebih 3 kg untuk percobaan satu buah sampel. Metode perhitungan rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Pengujian Marshall. Alat yang digunakan adapun dalam pengujian ini adalah mesin tekan lengkap Marshall test dengan kepala penekan berbentuk lengkung breaking head, cincin penguji dan yang berkapasitas 2500 kg dengan ketelitian 12,5 kg. Dilengkapi arloji tekan dengan ketelitian 0,0025 cm. Arloji kelelehan dengan ketelitian 0,25 mm dengan perlengkapannya. Bak perendam dilengkapi dengan pengatur suhu minimum 20 derajat Celcius. Timbangan yang dilengkapi dengan pengatur benda uji berkapasitas 2 kg dengan ketelitian 0,1 gram. Pengukur suhu dari logam atau metal termometer. Perlengkapan lain seperti kompor, sarung tangan, spatula, serta kertas saring yang telah digunting menurut ukuran cetak. Selanjutnya adalah bahan. Adapun bahan yang digunakan dalam pengujian tersebut adalah benda uji aspal perkerasan ACWC. Metode perhitungan rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Pengujian ekstraksi. Adapun alat yang digunakan dalam pengujian tersebut adalah sentrifug ekstraktor, oven, timbangan, wadah, kuas, spatula, formulir isian, dan alat tulis. Bahan. Adapun bahan yang digunakan dalam pengujian ini adalah benda uji aspal perkerasan ACWC, pelarut, kertas saringan, rendah abu berbentuk lingkaran yang bagian tengahnya berlubang dengan tebal 0,125 kurang lebih 0,0125 cm dan berat kurang lebih 15 gram untuk satu lembar. Metode perhitungan rumus yang menentukan kadar aspal hasil ekstraksi adalah sebagai berikut. Pengujian analisa agregat. Tujuan pengujian ini untuk menentukan pembagian butir
suatu contoh material dengan menggunakan saringan. Pemeriksaan ini mengacu pada PA 020176 Peraturan Bina Marga. Alat adapun bahan yang digunakan dalam pengujian ini adalah timbangan dengan ketelitian 0,1 gram, satu set saringan, mesin pengguncang, saringan talam, kuas, sikat saringan, dan alat lainnya. Adapun bahan yang digunakan dalam pengujian ini adalah benda uji aspal perkerasan ACBC. Daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.